Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranulin Windarsari. Pada kesempatan hari ini akan memaparkan mengenai tugas ruang kolaborasi modul 2.3 mengenai coaching. Di sini saya Ranulin Windarsari bersama dengan anggota kelompok saya Bapak Hadi Karyanto, CGP 8 dari SMK Muhammadiyah 2 Jatinom, dengan pengajar praktek Bapak Sudarto SPD dan fasilitator Bapak Andi Prasetyo Eskom MM. Coaching adalah proses pembinaan di mana seseorang bertujuan untuk membantu memberdayakan orang lain dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Tujuan coaching bagi guru. Pertama, menjadi teknik penyelesaian solusi berbagai masalah. 2. Guru memiliki pola pengajaran yang lebih nyaman bagi murid tanpa harus memberikan hal-hal yang bersifat negatif seperti hukuman. 3. Guru yang berhasil sebagai coach yang baik akan lebih menjadi idola para murid. 4. Meningkatkan kinerja individu sebagai seorang guru. Sedangkan tujuan coaching bagi murid antara lain: 1. Murid dapat memecahkan masalahnya sendiri setelah ia mendapatkan pengetahuan. 2. Munculnya semangat dan motivasi belajar yang lebih tinggi. 3. Membangun komunikasi dan hubungan yang lebih baik dengan teman-teman dan guru. 4. Mendapatkan suasana belajar di sekolah yang lebih nyaman dan bersahabat. Yang kelima adalah membantu aktivasi kinerja otak murid. Dalam coaching digunakan model GROW, GROW, merupakan akronim dari Goal, Reality, Option, dan Will, yang merupakan model coaching yang melibatkan sesama guru yang memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus untuk membantu rekan mereka dalam menghadapi perubahan dan mencapai tujuan yang diinginkan. GROW ini contohnya adalah G. Goal. Apa yang ingin Anda capai? R. Reality, di mana Anda pada saat ini? O. Option, apa yang bisa Anda lakukan? Dan W. Will, apa yang akan Anda lakukan? Coaching GROW adalah pendekatan yang efektif dan komunikatif dalam membantu coachee mencapai tujuan dan menghadapi tantangan. Sebagai seorang coach, perannya adalah membantu coachee merumuskan tujuan yang smart, menjalani eksplorasi realitas saat ini, mengidentifikasi opsi dan alternatif, mengklarifikasi motivasi dan komitmen, merencanakan tindakan konkret, serta mengimplementasikan dan memantau kemajuan. Selain itu, coach juga memberikan dukungan emosional, umpan balik konstruktif, serta membantu coachee dalam mengevaluasi hasil dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Dengan pendekatan yang sistematis dan terarah, coaching GROW dapat membantu coachee mencapai potensi penuh mereka dan meraih kesuksesan dalam merealisasikan perubahan praktik pembelajaran yang dibutuhkan saat ini. Capaian ini menjadi umpan balik yang positif bagi saya sebagai penulis, di mana ini menunjukkan bahwa upaya membentuk coach di sekolah binaan dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperkuat perubahan. Dari model GROW dalam coaching, kemudian ada lagi terdapat model TIRTA. Model TIRTA merupakan salah satu pengembangan dari model GROW, memiliki tujuan untuk melejitkan potensi murid agar lebih merdeka dalam menentukan arah dan capaiannya. Model TIRTA dikembangkan dengan semangat merdeka belajar
yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada murid melalui pendekatan coaching di komunitas sekolah dengan lebih mudah dan mengalir. Tirta merupakan kependekan dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan TA, tanggung jawab. Kita akan membahas satu persatu. T, tujuan. Di dalam tahapan ini, seorang coach akan menanyakan tentang tujuan sebenarnya yang ingin diraih murid atau coachee. Pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah 1. Apa rencana pertemuan ini? 2. Apa tujuannya? 3. Apa definisi tujuan akhir yang diketahui? 4. Apakah ukuran keberhasilan pertemuan ini? I adalah identifikasi. Di dalam tahapan identifikasi, seorang coach mengajukan beberapa penggalian informasi seperti 1. Kesempatan apa yang Anda miliki saat ini? 2. Apa kekuatanmu dalam mencapai tujuan? 3. Jika dibuat skala, kira-kira Anda berada di posisi berapa untuk mencapai tujuan tersebut? 4. Peluang apa yang Anda dapatkan? 5. Kira-kira hambatan apa yang kemungkinan akan menghalangi Anda dalam meraih tujuan? 6. Solusi apa yang menurut Anda terbaik? R atau rencana aksi. Pada tahapan rencana aksi, seorang coach merancang aksi dengan sejumlah pertanyaan. Seperti 1. Apa rencana Anda dalam mencapai tujuan? 2. Adakah prioritas yang Anda miliki? 3. Apa strategi untuk mencapai tujuan? 4. Bagaimana jangka waktu yang Anda perlukan? 5. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Anda? 6. Bagaimana cara Anda mengatasi dan mengantisipasi berbagai hambatan yang kemungkinan datang? Dan yang terakhir adalah TA atau tanggung jawab. Di tahap akhir coaching, seorang coach mengarahkan coachee dengan pertanyaan seperti 1. Apa komitmen Anda terhadap rencana aksi? 2. Siapa dan apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmen? Ketiga, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Model Tirta tersebut akan dipraktekkan melalui praktik coaching yang telah dibagi dalam ruang kolaborasi. Berikut praktik coaching kelompok kami. Oke. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam Bu Ranulin. Selamat sore. Selamat sore juga. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. So far so good sebenarnya. Apa ya? Ya masih dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita perlu bersyukur ya Pak. Betul, Tapi gini Pak, ngomong-ngomong, ada apa nih hingga kita perlu berjumpa dalam dunia maya ini? Iya Bu Ranulin. Sebenarnya ya ini sudah berlangsung lama, tapi saya merasa begitu mengganggu dalam beberapa minggu terakhir ini ya. Jadi saya merasa berat banget dalam melakukan pembelajaran praktikum gitu. Karena di SMK itu hampir 60% jamnya itu untuk praktikum. Keterampilan itu diutamakan. Nah, ini saya mengajar kebetulan di tahun ini mengajar kelistrikan gitu. Jadi saya kok agak merasa berat itu dalam melakukan pembelajaran praktikum khususnya praktik kelistrikan. Hmm, oke, saya paham karena SMK itu memang sebagian besar
jamnya digunakan untuk praktik, berbeda dengan SMA ya Pak ya. Iya. Coba untuk kali ini Pak Hadi mulai fokus fokus dengan masalah Pak Hadi tadi mengenai permasalahan pembelajaran praktik ya Pak ya, praktikum di kelistrikan tadi, di mana Pak Hadi fokus pada masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pembelajaran praktik kelistrikan. Lalu di sini apa tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Hadi dalam sesi kita diskusi ini Pak Hadi? Ya minimal saya menemukan cara gitu ya. Jadi menemukan cara untuk mengelola pembelajaran praktik. Tentunya praktiknya yang lebih efektif ya. Jadi siswa dapat lebih fokus dan mendapatkan pengalaman yang lebih baik dalam praktek karena ketika anak SMK prakteknya nggak bagus ya dia paling tidak separuh kompetensinya nggak dapat gitu ya. Kasihan juga mereka datang ke sekolah belajar pulangnya nggak optimal dalam pembelajaran. Begitu saya pikir Bu Ranulin. Bagus Pak Hadi. Eh, Apa yang Bapak utarakan di depan ini sungguh sangat bagus. Untuk berikutnya, mari kita identifikasi lebih lanjut tentang permasalahan-permasalahan apa yang Pak Hadi hadapi dalam mengelola pembelajaran praktik, terutama dalam praktik ketenaga listrikan. Ya, jadi eh, saya itu menghadapi masalah karena jumlah alat ya mungkin ya. Jadi jumlah alat untuk praktik itu apa mungkin terlalu sedikit ya, yang tersedia jauh lebih sedikit kalau dilihat dari perbandingan ideal dengan siswa. Jadi intinya bukan berarti satu anak dengan satu alat karena tidak mungkin kan. Umpamanya satu kelas itu 36, ketika belajar tentang sistem kelistrikan mobil itu harus menyediakan kendaraan sejumlah 36 gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi untuk sebuah sekolah dimanapun itu tidak akan terjadi. Bahkan di skala training tertentu yang sekelas Astra, Daihatsu, sama Toyota itu juga nggak mungkin menyediakan jumlah siswa, jumlah mobilnya sama. Paling tidak jumlah dari alat praktiknya itu ideal lah. Satu engine itu bisa dipakai untuk 5 sampai 7 anak gitu. Jadi ketika jumlah siswanya nggak ideal antara perbandingan siswa dengan alat ya siswa tidak berpartisipasi aktif, ada yang tidak fokus prakteknya. Jadi ini mempengaruhi kualitas pembelajaran mereka. Jadi mereka tidak optimal dalam menyerap kemampuan kompetensi tentunya kompetensi-kompetensi yang memerlukan jam praktek. Gitu Bu Ranulin. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi satu orang siswa itu belum tentu memegang satu peralatan praktik ya Pak ya. Dan mungkin seperti itu. Lalu bagaimana pembelajaran praktek Pak Hadi selama ini? Ya selama ini gimana ya? Selama ini ya masih masih stagnan dengan anak-anak yang ribut dengan keadaan itu. Jadi sebenarnya saya pingin gitu, saya pingin perlu merancang jadwal praktik yang baru, yang lebih terstruktur ya. Jadi inginnya mungkin saya akan bagi mereka menjadi dua job yang berbeda sehingga alatnya berbeda. Jadi kalau pahamnya kelistrikan kita bagi menjadi dua dua tempat, satu tempat untuk starter, satu tempat untuk pengisian. Jadi 36 sudah dibagi dua. Artinya separuh untuk belajar kelistrikan starter, yang separuh untuk sistem pengisian. Itu masih dibagi kalau kita punya alat starter 5 berarti kan berarti dari 18 bagi 5 itu sudah optimal. Artinya bisa saja satu motor starter itu dipegang dua anak. Itu sudah efektif. Jadi mungkin saya akan mencari solusi alternatif ya untuk memenuhi kebutuhan alat praktik nanti saya komunikasikan coba dengan kepala bengkel. Atau mungkin kalau dimungkinkan itu bisa meminjam. Tapi paling yang dekat ya saya akan rancang aktivitas praktik yang lebih kreatif mungkin dengan memvideokan gitu, memvideokan. Jadi ada yang memvideokan, terus yang lain itu praktek. Jadi anak itu biasanya kalau ditantang dengan hal yang berbau gadget itu agak agak respon lebih positif gitu. Saya pikir itu Bu Ratu.
Ya, seperti itu ya Pak Adi. Terima kasih atas informasinya, yang rencana aksi yang telah Bapak Hadi utarakan tadi, di mana Pak Hadi akan mencari solusi alternatif untuk memenuhi kekurangan alat-alat praktikum tersebut. Atau juga mungkin rencana aksi yang selanjutnya untuk memperbaiki proses pembelajaran praktikum yang menarik adalah dengan melibatkan murid ya Pak, melibatkan murid dalam proses pembuatan video sehingga murid dapat berpartisipasi aktif tidak hanya praktik saja tapi juga akan berkoordinasi, berkonjungsi dengan yang namanya gadget. Karena generasi sekarang mungkin ya Pak ya, tadi seperti yang Pak Hadi katakan bahwa generasi sekarang suka dengan yang namanya gadget sehingga Pak Hadi berencana untuk membuat video kepada murid-murid. Jadi video itu ditugaskan kepada murid-murid. Itu adalah ide yang sangat luar biasa karena akan lebih murid akan lebih kreatif dan mendorong kolaborasi antar murid. Itu sudah ide yang sangat luar biasa Pak Hadi. Aksi yang Pak Hadi lakukan atau aksi yang Pak Hadi telah buat itu adalah suatu langkah yang positif dan bagus. Selain itu, mari kita membicarakan mengenai kapan nih Pak waktu yang dapat Pak Hadi ambil dalam upaya penerapan rencana ini ke depannya Pak. Ya, paling dekat itu mungkin ya 3 hari yang akan datang ya. Kebetulan itu saya punya jam praktek itu dengan kelas 11 TKR 1 itu. Ada mata pelajaran kelistrikan kendaraan ringan. Kemungkinan saya berkomitmen ya untuk merancang jadwal praktik yang lebih efisien lagi ya. Jadi memastikan kelompok itu tidak terlalu besar dengan cara itu saya split jadi ada jobnya ditambahi. Eh, saya coba saya akan coba komunikasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi ini. Ini ranahnya kepala bengkel sama kepala jurusan. Ya, nanti saya juga akan persiapkan aktivitas praktik lebih menarik ya. Saya ambil supaya mereka ada tugas membuat video sehingga menantang mereka untuk menggunakan gadget mereka masing-masing. Biasanya kalau sudah ada video shooting, mereka upload ke YouTube, mereka storekan ke LMS menggunakan link yang sudah disiapkan menggunakan Google Classroom, mereka agak agak nganu pada pembelajaran yang lain kelihatan menantang seperti itu. Saya pikir itu ya Bu Ranulik ya. Itu sudah penjelasan yang cukup bagus Pak Hadi, di mana apa yang diutarakan Pak Hadi sudah menunjukkan adanya komitmen yang tinggi, komitmen yang kuat dari dalam diri Pak Hadi, di mana Pak Hadi itu sudah berancang-ancang untuk merencanakan jadwal untuk pembelajaran praktek kelistrikan tadi. Selain itu, Pak Hadi juga dikatakan oleh Pak Hadi tadi juga menyebutkan bahwa Pak Hadi akan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait atau berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Di situ sudah menunjukkan bahwasanya Pak Hadi mengambil tanggung jawab untuk menerapkan rencana, yaitu rencana ini adalah merupakan langkah yang paling penting, langkah penting untuk menuju pencapaian tujuan yang hendak dicapai Pak Hadi tadi. Jadi Pak Hadi di sini tidak ragu untuk terus mengadaptasi rencana Pak Hadi tadi ya. Jadi dapat ini rencana Pak Hadi tadi tidak ragu gitu, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik seperti itu ya Pak Hadi ya. Menurut Pak Hadi tadi karena disesuaikan dengan gadget tadi untuk membuat video. Ya, ya. Terima kasih loh Bu Ranul ini sangat mendukung saya ini. Jadi saya merasa lebih siap gitu kelihatannya untuk mengatasi tantangan ini. Jadi mungkin prakteknya akan lebih menyenangkan besok, akan lebih terkondisikan begitu ya. Saya pikir itu Ya, Bu Ranul ya. iya dong Pak Adi, sebagai sesama guru, kita harus saling berkomunikasi. Ya Pak Adi ya, terima kasih. Saya senang dengan adanya diskusi kali ini, diskusi mengenai coaching, permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya, terima kasih banyak loh Bu. Ini luar biasa. Tidak masalah Pak Hadi, cerita dari Pak Hadi juga akan membuat saya mempelajari keadaan-keadaan guru yang lain. Semoga dengan adanya diskusi ini
Pak Hadi berhasil dalam usaha untuk meningkatkan pengelolaan dan pembelajaran, terutama pembelajaran praktik kelistrikan tadi. Begitu Pak Hadi, Oke. sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Nun. Semoga sehat selalu. Ya, Ya. ini kan refleksi